jemput orang ramai, makanan tak nak mengecewakan baginda Nabi. Maka apa saja, telapak tangan, nih dengan usapan telapak tangan sudah berapa muka, sudah berapa tangan dan kita salami. Pada saat Nabi kita usapkan kepada kepala seseorang yang botak, maka dengan rambut tak nak mengecewakan baginda. Aku dah mendapatkan kehormatan 1001 kepala, ternyata kepalaku yang mendapatkan kehormatan untuk disentuh oleh baginda. Rambut jadi lebat tumbuh, tak payah dicapok, tak payah dipacak, tak payah dioprit, tak payah dengan herbal, bahan kimia atau yang seumpamanya. Sedang begitu saja daripada baginda. Lebat rambut, muka jadi ceria, seakan-akan mereka mengatakan, karena aku dah mendapatkan kehormatan daripada baginda, maka aku tidak ingin mengecewakan Sayyidina Rasul sebagai luahan rasa mahabbah dan cintaku kepada beliau. Nabi kita ludah, hei, Allahu Akbar, sumur, asin, bosok. Apa lagi bahasanya? Asin, bosok, bau, ya, yang sejenisnya lah. Bukan Nabi kita proses dengan gunakan engine apa? Nggak ada. Terus Nabi kita udah macam itu saja. Ya Allah, itu kan kalau kita penghinaan tuh. Yang walaupun aku dihinakan, tapi penghinaan daripada baginda itu adalah daripada insan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Air telaga tadi itu menjadi tawar, menjadi bening, menjadi bersih. Dikatakan tidak ada air yang lebih bening dan yang lebih bersih daripada air yang pernah diludahi oleh baginda. Takkan dengan air lebih hebat daripada kita. Antum, ini setelah malam hari kita punya tanggung jawab, bukan setakat tuh rame-rame saja, punya tanggung jawab. Tinggikan kalimat Allah. Kekelap malam kan, takut-takut sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat bola, udah, ya, tujuh, back. Oh, Allahu Akbar, subhanallah. Orang bersurat, kita dengan takbir. Seperti itu ganti. Atau pada waktu main keratik, lihat, Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Macam itu diganti supaya jadi ibadah untuk kita mengidolakan kalimat Allah yang melebihi daripada segala-galanya. Tidaklah mesti seperti itu, tapi tetap di mana saja kita berada, kalau pada seruan Allahu Akbar itu dikumandangkan, artinya Allah yang maha besar. Jangan sampai ofisku, jabatanku, kedudukanku, duitku, hartaku, keretaku, kemasanku, perhiasanku, jangan sampai lebih besar. Bagaimana untuk kita membesarkan Allahu Akbar yang kalau pada saat Allah suruh kita patuhi, yang pada saat Nabi kita larang kita tinggalkan, dan senantiasa dan selalulah dengan kita berselawat, pikir dan belajar, pelajari syama'il baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, bagaimana tadi banyak pertanyaan yang saya tanyakan, macam mana Nabi kita berpakaian, macam mana Nabi kita tidur, macam mana Nabi kita duduk, macam mana Nabi kita bergaul, macam mana Nabi kita dengan keluarga, dengan ibadah dan sebagainya. Segala aspek berbicara yang kita bicarakan tadi itu tolong dibaca dan dipelajari. Belum pernah ambil peluang waktu untuk kita mempelajarinya, agar hidup kita menjadi Muhammadi dengan pakaiannya, Muhammadi makan dan minumannya, Muhammadi dengan hidup dan matinya, agar juga menjadi Muhammadi bersama Nabi Muhammad nanti kita pada hari akhirat kelak insyaallah. 2 pertanyaan saja dalam 3 menit, detik terakhir. Nah, silakan yang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau tanya? Ngaji? Silakan. Udah 2 orang, habis dah catatannya. 3 menit saja, setengah pertanyaan saja kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa kita manusia, kita semua yang sudah bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam arwah, di mana Allah katakan alam seluruh itu. Oh, lupalah. Tapi apabila roh diturunkan kepada kita semasa kandungan kita baru 4 bulan dan terus lahir ke dunia, kita lupa dan bersikap tidak. Kenapa sampai jadi yang seperti itu? Oke, terima kasih.
Jelas dengan pertanyaannya, kenapa? Pada saat kita ditanya alastu bi rabbikum fi alamid dzar, dalam dunia roh, yang pada saat itu kita sepakat semuanya yang menyembah patung, berhala dan lain sebagainya, semuanya mengatakan Allah. Alastu bi rabbikum, qalu bala wa rabbina. Semuanya mengatakan yang semacam itu. Tapi kenapa? Sebenarnya Allah masih tetap bagikan anugerah tauhid tadi itu kepada kita semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kepada bayi pada hari dilahirkan itu masih tetap utuh pengakuannya dengan tauhidullah. Makanya itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ma min mauludin illa wa yuladu ala fitrah. Tidak ada daripada bayi anak yang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tapi kena pengaruh pa'abawahu, itu yang membuat manusia jadi rusak. Pa'abahu, maka kedua ibu bapak yang pertama, lingkungan dan tetangga yang kedua, masyarakat dan jamaah yang ketiga, mungkin juga dengan pemerintah atau juga dengan pihak-pihak yang berkuasa yang keempat. Itu yang merubah dan yang memalikan seseorang daripada prinsip. Yang kalau tadinya semuanya sudah mengakui dengan wahdaniyatullah, keesaan Allah Jalla wa'ala, qalu bala, dan mereka bersaksi tentang pengakuan tadi itu, dan juga Allah kekalkan sejak daripada berapa ribu tahun penyaksian tadi itu sampai pada saat pasangan dua laki tadi itu berhubungan, kemudian dengan sperma lekat di dalam rahim, setelah 9 bulan beberapa hari dilahirkan, masih dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Tapi pengaruh daripada kedua ibu bapak yang tidak bertanggung jawab itu yang membuat manusia lupa daratan dengan kalimat Allah, atau dengan akidah dan juga dengan keyakinan yang sudah tersemat yang Allah bagikan pada saat itu. Di belakang, silakan yang kedua, Pak Haji. Habis dah waktu kita minta maaf bang ya, ini telajan nih. Silakan. Ya qadha. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Orang yang tengok aku di waktu tidur akan tengok aku di waktu jaga. Jadi macam-macam pendapat dan juga macam-macam pandangan di kalangan ulama pada saat itu dan juga sampai pada zaman kita sekarang. Ada dengan sebagian mentakwilkan hadis tersebut, makna daripada barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka akan melihat aku di waktu jaga itu pada saat Nabi kita masih hidup. Artinya keesokan harinya dia akan berjumpa bertemu Rasulullah secara jaga dan sadar. Ada juga yang mengartikan itu bukan hanya pada waktu Nabi kita masih hidup, atau pada waktu Nabi kita meninggal dunia pun dia akan melihatnya. Tapi makna daripada fasayarani fil yaqadha, maka akan melihat aku di waktu jaga, artinya melihat kesan positif baik dan kebaikan daripada mimpi bertemu baginda Nabi di waktu tidur. Yang kalau pada tu sakit akan sehat, yang kalau pada tu kalah akan diberikan kemenangan, yang kalau pada tu sengsara akan diberikan keuntungan, yang kalau pada saat tertindas akan mendapatkan kebijakan dan keadilan, begitulah seterusnya. Jadi kejadian-kejadian banyak. Di antaranya pernah saya ceritakan, ada dengan seseorang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun meminta, ya Allah ya Arhamar Rahimin, pertemukan dan mimpikan aku dengan baginda. Allah kabulkan permintaan tadi itu setelah dioprit. Tuan Haji, setelah dioperate kita tak boleh kemana-mana. Kalau yang namanya operate itu berat, itu ada dalam berapa lapisan daging yang dijahit. Bolehkah kira-kira setelah pembedahan janin dikeluarkan secara operasi atau juga secara operate, ternyata pada hari kedua kita sudah balik ke rumah? Tak boleh. Terpaksa harus diusung, terpaksa harus diangkat, terpaksa harus dilayan. Hamba Allah tadi itu setelah dioperate termimpi berjumpa bertemu Rasulullah SAW. Yang selepas terjaga setelah terbangun dia sendiri, bukan lagi daripada pihak hospital, bukan daripada perawat dan juga bukan daripada pakar spesialis yang menanggalkan waya-waya, saya sebut waya-waya saja, yang menanggalkan peralatan kesehatan yang ada pada tubuh orang tadi itu. Seketika dia jaga, dia sudah boleh berjalan dan kembali ke rumahnya dengan selamat. Itu berkas sentuhan bermimpi bertemu Rasul. Itu makna fasayarani fil yaqadha, akan melihat kesan daripada mimpinya tadi itu dalam keadaan jaga.
Takwil yang ketiga akan bertemu secara yaqadhah dengan melihat baginda Nabi. Sebab baginda Nabi yang walaupun dengan beliau sudah wafat, tapi wafat artinya bukan tiada. Wafat itu artinya bukan adam. Wafat itu artinya berpindah daripada alam kepada alam yang lebih leluasa, daripada alam dunia kepada alam barzakh. Jadi semua yang mungkin berlaku di waktu kita hidup itu juga mungkin berlaku dengan seseorang setelah dia meninggal dunia. Jadi terdapat sejumlah sekian. Ada dengan salah satu, ini beberapa kejadian. Itulah katakan minta maaf. Dia bertanya tuh buat buka minda lagi. Saat Syekh Arsyad Al-Banjari, pernah dengar cerita Syekh Arsyad? Syekh Arsyad Al-Banjari, pernah dengar nama tuh? Pernah dengar. Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Al-Masri, Batawi, Syekh Daud Qatani daripada Qatani 3, kemudian Syekh Abdul Wahab Bugis daripada Sulawesi, dan yang kelima Syekh Arsyad Al-Banjari daripada Banjar. 5 orang ini berteman, mengaji di Mekah selama 25 tahun dan dilanjutkan di Madinah selama 5 tahun, 30 tahun mengaji 30 tahun. Ilmu yang dibawa oleh 5 orang putra Nusantara tadi itu, kalau di Indonesia mewakili 4 buah pulau besar, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Sumateranya dengan Syekh Abdul Somad Al-Pelimbani, Kalimantan dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, Bugis atau dengan Sulawesi dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, dan juga dengan Jawa Syekh Abdul Rahman Al-Masri. Jadi sekembalinya beliau, Masya Allah, tabarakallah, beliau singgah di tempat Syekh Abdul Rahman Al-Masri Al-Batawi. Jadi beliau tengok ilmu yang Allah anugerahkan kepada beliau, macam-macam bidang ilmu. Pada saat menaiki kapal Belanda dengan ilmu ukur dan juga dengan ilmu falak yang beliau amati, beliau sudah dapat memastikan ukuran kedalaman laut itu sedalam apa. Sudah boleh mengukur dengan ilmu yang Allah berikan. Jadi setelah sampai ke Jakarta, waktu itu disebut Batawi, sampai suku Batawi. Jadi pada waktu sampai ke masjid, kata beliau, arah kiblat kalian ini tidak betul, arah kiblat ini tidak tepat. Jadi kata Syekh Abdul Rahman Al-Masri, awak dari mana tahu bang? Atau dengan Syekh Arsyad mungkin yang lebih tua. Syekh Arsyad kawin pada masa usia 30 tahun. Lepas kawin dalam beberapa bulan, istri beliau tinggalkan, pergi ke Mekah 25 tahun dan ke Madinah 5 tahun. 30 tahun baru balik pada masa usia 60-an tahun. Anak darah beliau sudah kawin, dikawinkan dengan salah satu daripada teman-teman beliau tadi. Jadi panjang ceritanya, bukan yang kita nak ceritakan. Ingin saya ceritakan penghujungnya saja. Jadi kata Syekh Arsyad Al-Banjari, kalau kalian tak percaya, tengok celah-celah jubahku, di mana kiblat? Nah, itu yaqadhah tuh. Di mana kiblat? Jadi mereka pun nampak kiblat ada di celah-celah jubah daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Tengok apa ada di celah-celah jubahku, ya ketiak lah. Itu kalau dengan kita di celah-celah jubah Syekh Arsyad Al-Banjari tadi itu, karena beliau katakan arah kiblat itu tadi itu tidak tepat, sehingga mereka dapat memastikan karena kelihatan Ka'bah di celah-celah antara jubah. Itu namanya ilmu mukasyafah yang seperti itu Allah anugerahkan kepada para aulia dan juga kepada orang-orang saleh. Sayyidina Umar, cerita lagi bang, Sayyidina Umar pada saat ketika atas mimbar, kata Sayyidina Umar, Syariah ke gunung. Kalau kita ke sini mungkin ke kota. Pastinya kota apa yang kota raja? Ada kota sini, kota mahkota. Ada setelah Nilam tuh kota. Ada mahkota raja. Bukit mahkota. Syariah ke gunung. Coba bayangkan tadi kita bercerita tentang cinta Rasul. Tengah-tengah saya ceramah tentang cinta Rasul, saya katakan ke Bukit Mahkota. Mesti jemaah agak pelik. Jadi ada sebagian mengatakan kayaknya Sinoma sudah mulai nyanyi. Sudah tak sedar diri. Kenapa? Karena dikatakan Sinoma tidak pernah tidur malam dan tidak pernah tidur siang. Tidur itu sesaat sekejap saja. Kita bukan sekejap, banyak kejap. Bukan sesaat, banyak saat. Pengajian pun tidur juga, ceramah tidur juga, zikir tidur juga, khutbah Jumat tidur juga. Bila puas. Kalau nak tidur yang tidak ada orang yang mengejutkan, tidur nanti dalam kubur. Subhanallah.
Terus-terusan, tak ada yang mengganggu. Sebab telinga kita sudah tak mendengar pada waktu itu. Tapi kalau kita masih mendengar, kita akan terkejut. Jadi, itu apa yang dilihat Tuan Haji? Jadi syariah itu nama panglima perang. Jarak ukuran antara Madinah dengan Nahawand tidak kurang daripada perjalanan 1 bulan. Jauh. Sekarang pun dalam 3-4 jam India Madinah. Maka ada Jeddah Madinah 45 menit. Jeddah dengan Nahawand India makan waktu kira-kira dalam 5 jam terbang, lebih kurang dalam 6 jam jarak berjalan dengan pesawat. 6.000 km jarak. Sino Umar yang sedang khutbah memberikan amaran, perintah kepada syariah, ke gunung kalian. Setelah beberapa saat kemudian datang berita daripada pasukan kami telah mendapatkan kemenangan yang ternyata dengan kami sedang dikepung oleh musuh. Dan pada saat itu kami mendengar seruan daripada Amirul Mukminin, kegurunglah kamu. Maka dengan pasukan pun dibawa berlindung ke sebelah gunung. Setelah beberapa saat kemudian mereka mampu untuk melakukan serangan kembali sehingga mereka dimenangkan oleh Allah. Itu dia qadha, dapat melihat daripada jarak jauh. Kata Tugur, awal jangan buat macam itu beranjak. Murid tadi udah balik kampung dah, tapi sudah melakukan benda tidak elok, sedang beronani, ditegur sama gurunya yang jauh sekali. Itu pandangan dengan nur Allah. Wa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, dengan aku dia mendengar, dengan aku dia melihat, dengan aku dia bercakap, dengan aku dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, dan kalau dia minta perlindungan aku akan memberikannya. Jadi konsep yaqadhah itu memang ada, tapi kita tidak terima daripada manusia yang tidak keru-keruan, akidahnya tidak keru-keruan, pendiriannya tidak keru-keruan, syariatnya tidak keru-keruan, hidupnya tidak keru-keruan. Kenapa? Sebab Allah tidak pernah memberikan wilayah, kewalian dan keilmuan kepada orang yang jahil, tapi Allah boleh berikan karamah kepada orang yang tidak memiliki apa-apa sebagai satu anugerah daripada Allah. Cukup, jangan ditanya lagi. Kalau tanya lagi nanti pukul 10 baru ada. Nanti kesian tuh orang catering pun anak-anak balik dah. Nanti nasinya pun sudah tak sedap lagi. Nanti kita pun dah lapar dah semuanya. Ingat, makan jangan sekali-kali makan minum di situ dengan menggunakan tangan kiri. Tadi saya terasa sekali aja pada waktu kita di radio, dia mendampingi kita, tapi dia minum tangan kiri. Kenapa? Tangan awal itu tak boleh digerakkan, kanan itu masalah, tak problem, tak sakit, tak? Itu kalau Nabi kita tengok, Nabi kita marah sungguh. Jangan sampai perilaku kita membuat Nabi kita jadi marah. Kalau begitu marah dengan siapa kita minta syafaat. Nabi kita suruh kita makan minum dengan tangan kanan, baca basmalah, jangan gunakan tangan kiri kecuali untuk urusan tadas, untuk mereka kemaluan waktu banget kecil dan besar. Tangan kanan untuk minuman, makanan, memberi, menerima, salaman. Begitulah juga dengan kaki tadi pada waktu kita di musalah. Nah tengok jemaah kita pada tua, tak kisah di kanan kiri sama saja. Ya walaupun surah, tapi macam mana pun surah ini lebih mulia daripada istana. Saya jangan merapu, saya apa merapu? Ini lebih mahal daripada Putrajaya. Ini surah yang minta maaf, surah buruk ni lah. Jangan tersinggung. Tidak dibesarkan surahnya sedikit, bagi cantik, bagi molek lagi. InsyaAllah. Jangan risau. Dari sudut mana kemuliaannya? Ada tak yang sujud di istana? Ramai yang sujud di sini. Nih kapetnya, oh pas nih, pas. Yang walaupun kapenya dah lusuh dah. Maji perasan tak tuh sejadah yang bersambung 3 di belakang tadi itu udah berapa bulan tak pernah dibasuh, minta maaf. Yang walaupun baunya, vitaminnya, rasanya, yang walaupun macam-macam bentuk komposito, tetap saja Allahu Akbar, kita letakkan dahi kita yang mulia itu. Kapet tebal ini di Putrajaya atau juga di istana, kita tidak pernah meletakkan dahi kita di situ. Kita dengan kasut
waktu dengan selipar atau juga dengan sendal atau dengan yang sejenisnya, kita pijak yang tebal tadi itu bedanya istana dengan surau. Tidak sepatutnya kalau pada waktu kita melangkahkan kaki, kita langkahkan kaki kiri kita di waktu kita masuk dan kaki kanan kita di waktu kita keluar. Sebaliknya, kanan masuk dan kiri pada waktu kita keluar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah